Salam jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak, Ibu, dan adik-adik serta anak-anak yang terkasih. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam lindungan Tuhan. Selamat pagi, hari ini kita bersukacita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah minggu ini, 26 April 2020, dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan, kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya, warta jemaat ibadah Minggu bulan April 2020. Selama masa pandemi COVID-19 dan social distancing, memperhatikan himbauan pemerintah tentang social distancing, maklumat Kapolri, PGI, Sinode, GKJ, PGIW Jabar, dan situasi yang ada, maka di bulan April Majelis GKJ Kiara Condong masih menerapkan ibadah keluarga. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja sekarang dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk kelancaran ibadah tersebut, maka akan didistribusikan satu panduan ibadah dan teks khotbah beserta video khotbah yang akan didistribusikan melalui WA. Yang kedua, saat ini GKJ Kiara Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang dapat dilihat di akun YouTube GKJ Kiara Condong. Jemaat bisa mengikuti dari rumah dimulai pukul 08.30 WIB. Persembahan ibadah Minggu di rumah masing-masing. Dalam pelaksanaan ibadah Minggu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, jemaat dalam hatur persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja, dimasukkan amplop dan diaturkan ke gereja ketika nanti jemaat datang ke gereja. Selanjutnya, amplop tersebut ada 2 amplop biasa saja yang diberi tulisan tanggal dan ditulis merah dan putih. Dan di gereja juga disediakan kotak persembahan. Jemaat selama masa social distancing dapat hatur persembahan dengan dimasukkan dalam kotak yang disediakan. Aksi sosial. GKJ Kiara Condong telah mendapatkan bantuan dari PGI dalam bentuk voucher total senilai 4 juta rupiah. Kemudian dari Klasis Citandui 2 juta rupiah dan salah seorang warga jemaat gereja berupa 500 buah masker. Bantuan tersebut disalurkan kepada beberapa warga GKJ Kiara Condong dan masker dibagikan kepada warga sekitar gereja. Apabila jemaat menghendaki membantu jemaat yang terdampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, bantuan dapat dikirim melalui rekening gereja dengan isi berita aksi peduli sesama. Kami tekankan untuk pesan pastoral Majelis Gereja juga di himbauan pemerintah social distancing, Majelis Gereja perlu untuk membatasi kegiatan bersama, kegiatan kita tunda sampai waktu yang baik dan aman bagi semua jemaat dan dapat bergereja seperti semula. Selanjutnya, jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah hari ini
Minggu 26 April 2020 dengan pelayan firman Bapak Pendeta Juan Purwanto, kemudian pengiring pujian Saudara Krisna, pemandu nyanyian Saudara Krista Putri, sound system multimedia Bapak Anjar dan Mas Kris. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik, anak-anak, mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita naikkan pelengkap kidung jemaat bait 1. Jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Idah Minggu secara virtual. Kiranya ini justru semakin menguatkan iman dan nilai-nilai persekutuan kita. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 11 bait yang pertama. Inilah hari Minggu. Marilah dengan penuh keyakinan ibadah Minggu Paskah ketiga ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat di rumah masing-masing dimanapun saudara berada, saya persilahkan untuk duduk kembali dan marilah kita memuji nama Tuhan, memuliakan namanya dengan nyanyian Kidung Baru 213, bait 1 dan 3, kita sudah ditebus olehnya. Maju terus dan kibarkan panjinya.
mendengarkan pembacaan hukum Tuhan yang kita kenal dengan hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sungguh, saat ini tentang kasih mendapatkan ujian yang berat. Kasih kepada Tuhan. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan dalam situasi tertekan, penuh himpitan seperti sekarang ini? Demikian juga kasih kepada sesama. Begitu banyak orang yang hidup dalam keprihatinan, tidak bisa makan, kehilangan lapangan pekerjaan. Disinilah kasih mendapatkan ujian yang berat. Marilah saya mengajak untuk kita peduli, walaupun itu tentu tidak mudah. Bahkan dalam situasi seperti ini, kita masih belum terpanggil. Kita masih sibuk memikirkan diri kita sendiri. Mari kita nyatakan penyesalan dosa kita di dalam doa. Kita berdoa. Dalam keheningan ini ya Tuhan, kami menyadari betapa lemahnya, betapa dangkalnya kasih yang ada di dalam hidup kami ini. Dalam situasi keprihatinan, kami ternyata masih banyak menutup mata. Kami hanya melihat untuk diri kami, bagaimana nasib kami, tapi kami tidak mampu melihat nasib orang lain yang jauh lebih memprihatinkan. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan penyesalan dosa juga melalui nyanyian. Pelengkap Kidung Jemaat 40 bait yang pertama, "Kasihanilah aku yang lemah." Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Terimalah berita anugerah Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu, damai Kristus menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari kita sambut dengan nyanyian, dengan bangkit berdiri. Anak-anak,
Dan juga seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyatakan syukur dan respon kita atas anugerah Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 133 bait 1 dan 3, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kembali. Dan kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Syukur kepadamu ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui firman sebentar lagi akan kami terima. Dan biarlah firman itu senantiasa menjadi kekuatan dan terang, penghiburan, dan kasih Allah boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kuat kuasa Roh Kudus, biarlah menaungi kami. Hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menguraikan firman-Mu, Tuhan urapi, apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya
untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudara, apa kabar? Baik-baik saja. Saya berharap jemaat dalam keadaan baik-baik saja. Dan kembali saat ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Anak-anak dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, hidup paling baik dijalani pada masa kini dan dipahami pada masa lalu. Hidup paling baik dijalani pada masa kini, dipahami pada masa lalu. Memang pepatah ini sangat tepat, sangat bijak. Kalau kita bisa menjalani hidup pada masa kini dengan baik, karena didasari oleh pemahaman yang benar sejak lama. Kita bisa menjalani hari-hari kita dengan efektif, dengan bijak, dengan tepat. Tetapi itu sungguh tidak mudah. Banyak di antara kita yang tidak mampu menghubungkan setiap situasi. Hari ini, hari yang kita jalani, ya hari ini pula kita bergumul. Oleh sebab itu, banyak hal-hal yang salah yang kita lakukan. Salah satunya adalah yang kita alami saat ini, yaitu karena pagebluk, karena wabah, karena pandemik COVID-19. Banyak orang yang tidak siap, sehingga tidak mampu melakukan seperti pepatah bijak tadi. Hidup paling baik dijalani pada masa kini, namun dipahami pada masa lalu. Banyak orang rupanya tidak siap menghadapi keadaan yang kita alami seperti saat ini. Mereka masih dalam tahap bersiap-siap, mempergumulkan apa yang harus aku lakukan di dalam situasi seperti ini. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa tidak Engkau usir? Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Tidak mudah kita untuk memahami peristiwa yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, iman adalah sebuah proses. Sebuah proses panjang untuk kita itu terus bergumul. Tidak mudah untuk kita itu menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman, dalam artian iman yang diimplementasikan di dalam perbuatan yang tepat. Sungguh tidak mudah. Saat ini saya sendiri juga bergumul. Apa rencana Tuhan di balik semua peristiwa ini? Setidaknya saya berefleksi ada dua hal. Yang pertama adalah betapa lemahnya manusia. Siapapun, sekuat apapun,
sesehat apapun dia, tidak terkecuali berhadapan dengan virus corona, dia harus menjaga diri. Walaupun virus itu sangat kecil, tetapi kita bisa melihat betapa lemahnya kita. Yang kedua, saya juga berefleksi, kita harus semakin peduli kepada sesama. Banyak orang yang hidup dalam keprihatinan dalam situasi saat ini. Bahkan tim medis ada yang hidup dalam keprihatinan. Ada yang mereka ditolak, ada yang mereka diusir. Ini menunjukkan sikap-sikap yang tidak siap untuk menghadapi situasi saat ini. Marilah kita belajar dari bacaan kita pada saat ini, yaitu di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, yang menceritakan tentang dua orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Situasinya adalah mereka terjebak dalam perangkap yang terlalu manusiawi. Rupa-rupanya mereka juga mengalami situasi pergumulan, mereka tidak mampu untuk memahami sikap yang tepat yang harus mereka tunjukkan pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus disalib, wafat, dan dikuburkan. Lalu mereka juga mendengarkan berita bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi rupa-rupanya mereka tidak percaya akan hal itu. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menarik sekali. Dan ternyata Yesus menjumpai mereka. Namun mereka tetap tidak sadar bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak mampu menghubungkan peristiwa masa lalu, apa yang diajarkan oleh Yesus, termasuk yang diajarkan kitab suci, dan peristiwa yang terjadi saat itu. Bagi mereka, berita itu adalah sebuah kemustahilan. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit kembali. Sekalipun hal itu dikatakan oleh perempuan-perempuan, sekalipun murid Yesus ada yang sudah menjenguk kubur Yesus dan memang Yesus gak ada di situ. Sekalipun hal itu dikatakan oleh Yesus sebelumnya, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan juga sekalipun itu dikatakan di dalam kitab suci, tapi mereka tetap tidak percaya. Baru mereka sadar ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah peristiwa seperti ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita? Kita udah baca di kitab suci, kita udah mendengarkan khotbah, entah itu dari pendeta siapa, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus tetap percaya, berserah, bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika berhadapan dengan situasi tertentu,
lalu kemudian kita menjadi lupa. Tidak mudah untuk menjalani pepatah bijak tadi. Hidup paling baik dijalani pada masa kini dan dipahami pada masa lalu. Ternyata tidak mudah. Namun kita harus terus berproses dan terus belajar. Oleh sebab itu tema kita pada saat ini adalah dibangkitkan untuk berkarya. Yesus sudah jelas dibangkitkan. Yesus sudah jelas bangkit dari antara orang mati. Tapi persoalannya adalah apakah kita juga sudah dipulihkan, dibangkitkan. Dalam artian untuk yakin penuh dan berkarya. Tantangan di sekitar kita saat ini sangat banyak. Banyak orang membutuhkan sentuhan kasih Kristus. Banyak orang membutuhkan bantuan. Banyak orang saat ini hidup dalam keprihatinan. Mereka membutuhkan penghiburan, pertolongan. Apakah kita diam saja? Dan apakah kalau kita diam, itu berarti kita memahami apa yang difirmankan oleh Tuhan? Tidak. Inilah yang saya katakan bahwa banyak di antara kita yang belum memahami masa lalu. Hidup saat ini rupa-rupanya adalah hidup yang masih terus kita pergumulkan. Anak-anak, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk bangkit dan berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari remaja. Saya persilahkan. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku,
yang terkasih, di rumah dimanapun berada, dimohon untuk berdiri dan marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, di rumah dimanapun berada, dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk berdoa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu. Di tengah situasi seperti ini kami bersyukur Engkau tetap memelihara kami. Namun ya Tuhan, bolehlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kepada kami semua kekompakan, sehingga wabah ini segera bisa teratasi. Tuhan memberkati pemerintah, tim medis, dan juga orang-orang yang terlibat untuk menjaga keamanan, melayani publik, menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan juga ketahanan pangan. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Tuhan kiranya juga memberkati agar semuanya ini boleh berakhir, menemukan obat yang tepat, menemukan vaksin yang bisa mengatasi, sehingga bukan semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona, tetapi semakin sedikit bahkan yang telah terinfeksi boleh disembuhkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat di GKJ Kiara Condong. Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, baik itu jemaat yang banyak berdiam diri di rumah, maupun jemaat yang karena situasi mereka tetap harus beraktivitas, bekerja, Tuhan yang menjaga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang jauh, anak, orang tua, keluarga kami. Tuhan juga melindungi mereka. Berikanlah penghiburan kepada mereka, berikanlah kekuatan ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa secara khusus untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Bandi dalam proses pemulihan, Bapak Marsito Hadi, Ibu Ira Sudianto, Adik Matiu, Bapak Yatno, Ibu Pujiono di Salatiga, Ibu Imam Haryati, Ibu Subagio, dan Ibu Pujo Sujarwo, serta jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kepadamu GKJ Kiara Condong di dalam kegiatan-kegiatannya yang harus mempersiapkan materi-materi ibadah secara virtual, maupun juga kegiatan-kegiatan lain secara virtual. Tuhan memberkati. Dan dalam situasi seperti ini, kami tetap bertumbuh di dalam iman. Tuhan berkati majelis, Tuhan berkati seluruh jemaat. Ya Tuhan, kami juga berserah kepadamu ya Tuhan, di dalam keadaan saat ini, biarlah gereja-gereja justru semakin mampu untuk menunjukkan kasih dan menyatakan kasih itu kepada sesama, dengan bersedia membantu, bersedia menolong, karena memang itulah panggilan Tuhan kepada sesama. Dan kami juga berserah seutuhnya kepadamu, terselip dosa dan kesalahan, Tuhan berkenan mengampuni kami. Berkatilah juga pemimpin kami, baik di Kota Bandung, Bapak Wali Kota,
di Jawa Barat, Bapak Gubernur dan Presiden, Wakil Presiden di dalam mengatasi situasi yang sulit saat ini. Tuhan menyertai kami semua. Inilah ya Tuhan doa kami, dan apabila jemaat masih akan melanjutkan setelah ibadah ini berdoa masing-masing, Tuhan kiranya juga mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, adik-adik serta anak-anak yang dikasihi, mari kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dengan cara dimasukkan ke amplop, dikasih tanggal berapa kita persembahan, dan saatnya nanti kita boleh mempersembahkan ke gereja kalau sudah aman, dan juga boleh melalui transfer maupun di konsistori ada kotak-kotak kalau Bapak Ibu pengen menengok gereja, di situ bisa memasukkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk mendasari kita memberikan persembahan diambil dari Rom 12 ayatnya yang 1 dan kedua yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jemaat Tuhan, firman Tuhan mendasari kita memberikan persembahan. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan menyanyi kidung jemaat 450, hidup kita yang benar. Jemaat Tuhan, mari kita serahkan dalam doa. Bapa Surgawi, kembali jemaat-Mu menaikkan syukur atas pemeliharaan, pemenuhan kasih-Mu, sehingga kami jemaat-Mu boleh beribadah secara virtual, dan saat ini kami boleh mensatukan persembahan sebagai wujud rasa syukur kami, tanggung jawab kami, kepasrahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, menguduskan, agar persembahan ini menjadi alat untuk kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk mempersembahkan hidup kami yang benar dan kudus. Karena hidup kami bukan hanya melihat, namun percaya akan janji dan penyertaan Tuhan. Kerinduan kami untuk terus berkarya agar kami Tuhan mampukan untuk menghadirkan damai sejahtera
di dalam setiap keluarga kami dan lingkungan kami. Terlebih masa-masa at home ini kami tinggal di rumah, biarlah firman-Mu menjadi kebutuhan hidup kami, sehingga hidup kami penuh semangat dan sukacita. Kami percayakan siap pengelola persembahan ini beri roh hikmat takut akan Engkau. Apapun yang direncanakan boleh menjadi sarana pelayanan dalam kami membangun kehidupan bergereja. Tuhan, ampuni hal yang kurang berkenan, ketidaksetiaan kami. Semua itu kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang anak-anak yang saya kasihi dan juga seluruh jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan kita melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan saudara masing-masing dan lanjutkanlah ibadah dengan membuktikan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setelah ibadah ini dipersilahkan untuk jemaat di rumah masing-masing berdoa. Dan mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410, bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku.
Kami atas nama Majelis GKJ Kiara Condong mengucapkan selamat hari Minggu kepada anak-anak, Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKJ Kiara Condong maupun juga jemaat lain yang menyaksikan ibadah secara online ini. Kita berdoa supaya wabah atau pandemik ini bisa segera teratasi. Kita bisa kembali berjumpa, bersekutu, melakukan ibadah di gereja. Tetapi selama ini masih terjadi, mari kita ikuti himbauan pemerintah. Karena itu adalah untuk kebaikan kita semua. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali dalam ibadah yang akan datang. Terima kasih.